tali lu nak, pakai tali. Operasi enek Jaya. Ayo, Jaya. Luar biasa. Luar biasa. Sudah berdiri lama dan kemajuannya luar biasa. Kemudian juga dari hasil yang sudah dicapai oleh beliau sangat luar biasa. 3 tahun mendapatkan piagam KUD terbaik seluruh Indonesia dan sudah mendapatkan ISPO, dan dari 17 unit usaha yang dimiliki oleh mereka sangat berpotensi untuk kesejahteraan anggota, dan ini perlu dipelajari dan perlu belajar kepada beliau. Oleh karena Koperasi Nenek Enos Nama Nenek yang kita singkat dengan KNES ini baru berusia 1 tahun. Secara simbolis data contoh data dari KUD Karya Mukti ke Koperasi baru saja mengatakan yang masih muda-muda ini walaupun dia sudah sarjana tapi bidangnya lain. Tentu ini manusia tidak ada yang sempurna, manusia tidak ada yang cukup. Nah, inilah yang kami harapkan, kasih sayang Bapak yang kami harapkan. Inilah permohonan saya sebagai orang tua dari Tapung Nama Nenek Kabupaten Kampar kepada KUD Ketua dari SMA ini ke mana? Dekat sini juga. Nanti jangan lupa subscribe ya channelnya Malik Channel dari Riau Kabupaten Kampar. Jangan lupa subscribe the Malik Channel. Walaupun dari pembicaraan atau paparan yang disampaikan oleh ketua tadi poin-poin yang penting, tapi itu perlu pendalaman sehingga nanti kawan-kawan ini bisa memahami secara efektif. Yang paling terpenting adalah program jangka pendek dan persiapan berat 2020 tahun 2020 yang barangkali habis lebaran akan lalu semasa mungkin kita lakukan. Kemarin itu kita kendala karena COVID, tapi sekarang nampaknya sudah mulai bisa dilaksanakan. Di pengalaman dari Dinas Koperasi Bungo sudah menyampaikan ke kami, kalau jumlah anggotanya banyak, mungkin sistem perwakilan kelompokannya. Ini akan jadi bahan pembicaraan utama kami dengan kota. Sistem apa yang mau dipakai untuk melaksanakan dari Bapak Iswanto dan KUD. Baik, terima kasih Bapak. Kalau baca ini Bapak yang selesai. Ini mohon maaf ini, sebetulnya materi kita itu sehari pun kalau diuraikan tidak selesai. Cuma kita yang agak kilat aja lah ya, ekspres kilat. Jadi agak bantu gitu maaf ya. Sudah. Jadi sebelum saya lanjutkan ini Mas Winarno. Ada yang cadangan sini 20 Pak. Cadangan tidak boleh lebih, tidak boleh kurang dari 20. Tidak boleh. Cadangan ini kegunaannya apa? Kegunaan untuk pengembangan koperasi. Oh, itu bisa dia. untuk modal. Oh, itu dia ya. Jadi pengembangan cadangan. Ini maaf ini ada SAU bagian pengurus dapat Pak. Pengurus plus istilahnya ya, tapi kan di sini pengurus. Plus itu ya kalau untuk yang lain monggo. Untuk karyawan sebenarnya bicara dari pengurus Pak. Pembangunan daerah kerja. Oh iya, desa ini suatu kita Pak Kepala Desa, kita mau butuh orang loh untuk membangun jalan, ini dianggarkan. Sosial, Kita desa dapat kalau setelah disimbang pinjam, serda, ini SHU nya sudah kita bagi keluarkan mengacu kepada anggaran masyarakat, itu kita bisa. Nah begitu bisa ini pemilikan mereka, sertifikat atas nama mereka, kita koperasi ada mengelola. berarti di sini Pak itu. Dia enggak, dia kalau dipotong nanti itu kasarnya apa namanya itu SHU 10% lalu untuk dia lebih kecil. Ya, kalau pendapatan dia itu di sini Pak. Contoh ini si A Pak ya. Si A kan itu si Amin.
Ya. Panennya 2 ton. Kalau sistem pencalonan gitu, kalikan harga tentunya kan gitu Pak. Benar Pak ya? Gini gitu kalau yang begitu itu ke UB-nya tidak pakai mitra lagi dia, langsung operasi mengolah penuh. Ini yang susahnya kita kan mitra dengan TTP 5 mengerjakan lapangannya mereka, pengawasan apa semuanya, jadi apapun tetap berkoordinasi dengan mereka. Itu yang sulit. Kalau saya ini sistemnya operator Pak ya? Ya. Pak, operator. Tahunya petani itu bagi sama. Ya, Ya kan? Bagi rata kan. Betul. Karena sistem operator memang lain ya. Maaf ini. Itu ya. Kalau yang sistem apa itu bisa, itu saja. Tapi antara pembagiannya antara perusahaan dengan ini mama ada kesepakatan tidak? Maksudnya? Ada mama kan 70% kok. Ya, di MOU kita begitu diserahkan sesuai arahan Presiden pun, arahan Pak Menteri pun itu dibagi rata. Pak angkatnya tetap TTP 5, tidak boleh keluar dari situ. Mereka yang mengawasi. Nah, jadi ada biaya overhead yang tidak keluarkan untuk beban apa mereka di lapangan gitu. Nah, kalau itu kita keluarkan lagi persentase seperti yang di anggaran dasar anggaran rumah tangga itu 10% untuk sosial, 5% untuk ini, tinggal satunya yang berbaginya sekitar 40% kan begitu sebenarnya. Nah, jadi saya bisa menangkap ini bahasa Jawa itu bukan dari pendapatan petani, pendapatan KUJ. Koperasi dapat berapa dari usaha? 10 ya. Ya 10 itulah kalikan berapa lunase yang ada. Jadi yang diprosentase itu ini bukan dari yang petaninya. Oh, gitu ya. Yang diprosentasikan Jadi yang SHU itu nanti akhir tahun yang 10. Iya, yang 10 ini setelah dibagi biaya. Mama ada ini maaf ya, angkanya agak besar lah 500 juta mama kan. Ini yang 10 rupiah ini, yang 10 rupiah. Itu yang di anggaran rumah tangga itu 10% untuk sosial dari situ ya, gitu ya. 10 rupiah mama kali ini berapa ribu ton lah katakanlah ya, ada 10.000 atau 20.000. Taruhlah 3.000 ton, 3.000 ton. Mama ada segini ya, mama ini ya. Ini biayanya ada 200 juta mama. 200 juta ya biaya karyawan, biaya lain sebagainya. Ini kan bersih 300. Ini yang dipresentasikan bukan hasil dari petani. Kalau yang petani tetap langsung keluarkan biaya. Tetap gajinya akan berkurang, tapi kita pendapatan ini yang monggo. Berarti yang 10 perak ini harus dimanajemenkan berdasarkan anggaran rumah tangga. Ya, itu yang nanti dia tahu berapa sisanya. Berapa esal bersihnya? Bukan, dan ini pokok, tapi ini dari saya. Kalau ini tetap ya kan? Yang mana ini? Yang petani. Petani tetap. Kan kalau angka yang 10 ini tinggal monggo. 10 ini kan mama kurang ya. Ya. Kita kan tidak mau 5 bulan, kebanyakan atau 5. Tapi kan kita hanya makanya di koperasi itu bagaimana mengelola usaha-usaha yang ada di koperasi. Barangkali sebelum waktu yang singkat, permohonan kepada Bapak Ketua oleh Pak Ketua kami berkenan kiranya memberikan slide dari apa yang saya jelaskan tadi. Satu. Lebih lama dan kemajuannya luar biasa. Kemudian juga dari hasil yang sudah dicapai oleh beliau sangat luar biasa. 3 tahun mendapatkan piagam KUD terbaik seluruh Indonesia dan sudah mendapatkan Dispo dan dari nasional ya 17 unit usaha yang dimiliki oleh mereka sangat berpotensi untuk kesejahteraan anggota. Dan ini perlu dipelajari dan perlu belajar kepada beliau. Karena koperasi nenek sama nenek yang kita singkat dengan INES ini baru berusia 1 tahun dengan produksinya dengan pelaksanaan di lapangan ataupun di masyarakat. Nah, oleh karena kita mau melaksanakan rapat anggota tahun 2020 perlu ada ilmu, perlu ada pelajaran, studi banding. Apalagi tadi setelah dilaksanakan sudah cukup banyak ilmu, sehingga baik program jangka pendek, jangka panjang
dapat direalisasikan pada RAT tahun 2020. Inilah barangkali yang kami memotivasi anggota agar belajar. Kemudian yang terakhir, apa harapan ketua setelah studi banding ini dan mendapat pencerahan dari KUD? Ya, harapan kami agar semua pengurus dan DP, kemudian anggota, karyawan, karyawati kita bekerja dengan ilmu pengetahuan yang sudah didapat dari koperasi KUD Karya Mukti ini, belajar dan terapkan dan dibedah sehingga koperasi nenek sama nenek ya mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya ini juga mendapatkan. Kita adalah KUD Koperasi Universitas. Ini koperasi ini berdiri tahun 1986, bertepatan dengan penempatan transmigrasi oleh pemerintah dari Pulau Jawa, Jambi, dan di Kuning yang waktu itu dikenal dengan Kuamang Kuning. Kemudian apa aja unit-unit usaha yang ada di Koperasi Wijaya? Baik, saya mengelola koperasi mulai tahun 2009. Waktu itu memang kondisi koperasi kita masih terpuruk, memang kondisinya masih di bawah. Tapi alhamdulillah berkat pengetahuan, ilmu dan saran ada datanya itu daerah kalau untuk koperasi kita sudah mengenalkan, kita sudah harus mengetahui apa itu koperasi. Jadi intinya koperasi itu wajib dan harus mempunyai usaha. Karena kita koperasi atau badan usaha itu adalah sumber dari manfaat. Kita tidak akan punya manfaat kalau tidak ada punya usaha. Kita tidak akan mempunyai margin atau keuntungan kalau tidak punya usaha. Usaha itu sekaligus selain untuk pelayanan juga untuk mendapatkan keuntungan. Yang intinya sesuai dengan jati diri koperasi adalah dari anggota, oleh anggota, dan untuk usaha yang dikelola saat ini sampai 18, maaf Bapak, 18 unit usaha. Yang terakhir kita mempunyai unit pengelolaan alat berat ekskavator, dan kita juga punya kebun sendiri sebanyak 20 hektar milik koperasi. Semoga ini bermanfaat oleh anggota. Kemudian untuk sampai saat ini sudah berapa jumlah anggota KUD Karya Mukti ini? Dari pertama saya masuk 2019 masih di bawah 700 anggota. Sekitar tahun 2009. Sekarang tahun 2020 anggota kita sudah 1.554. Peningkatan yang sangat signifikan, dan itu sesuai dengan prinsip koperasi. Anggota bersifat sukarela itu benar-benar sudah kita jalankan. Alhamdulillah anggota sudah sadar mengikuti atau masuk anggota ini tanpa paksaan, meskipun ada beberapa kewajiban yang harus disimpan. Pokok dan derajat alhamdulillah ini sudah bisa mengikuti apa sesuai dengan harapan kita. Untuk karyawan sendiri berapa banyak jumlah karyawan? Ya, karyawan sesuai dengan kesepakatan anggaran rumah tangga kita, karyawan itu diambil dari anak anggota atau anggota. Jadi intinya selain bukan dari anak anggota, kita tidak rekomendasi dan tidak mewajibkan karyawan. Alhamdulillah sampai saat ini karyawan kita ada 43 anak anggota semua, dan alhamdulillah ya kita sudah standar ketenaga kerjaan, kita sudah minimal UMP, upah minimal provinsi sudah kita laksanakan. Kita fasilitasi dengan jaminan ketenaga kerjaan, kita sudah ikut jaminan kesejahteraan, kesehatan, dan kita sudah ikut semua, sampai jaminan hari tua kita sudah ikut semua. Dengan ini semua, dengan ketenangan karyawan kita untuk mengelola koperasi ini, kedepannya anak-anak inilah yang akan menjadikan kita yang tua itu regenerasi depannya di koperasi akan lebih maju dan berkembang. Dan sudah salah satunya program kita adalah kita pendidikan koperasi. Koperasi itu bukan bagi anggota saja, bukan karyawan saja, bukan pekerja saja, semua pihak yang terkait termasuk badan pengawas. Alhamdulillah karyawan ini sudah kompetensi, sudah kita ujikan, sudah mendapatkan sertifikat dari BNSP. Oke, kemudian yang terakhir, apa saja prestasi ataupun penghargaan dari pemerintah terhadap KUD Karya Mukti ini, Pak? Ya, dimulai tahun 2013 kita mendapatkan penghargaan koperasi berprestasi nasional untuk jenis konsumen. 2013 yang waktu itu dipusatkan di Lombok, Nusa Tenggara Barat. 2016 kita mendapatkan peringkat Koperasi Award. Koperasi Award adalah koperasi terbaik 10 terbaik nasional yang waktu itu ditempatkan di Jambi. Alhamdulillah disaksikan langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia tahun 2016. 2019
kemarin kita mendapatkan lagi penghargaan tingkat nasional untuk pemasaran di Purwokerto, Jawa Tengah. Yang terakhir 2017 juga kita mendapatkan penghargaan koperasi penerima sertifikat ISPO, Indonesia Sustainable Palm Oil pertama di Indonesia untuk plasma. Dan juga tahun 2018 kita menerima penghargaan bakti koperasi penyematan setiap rencana dari Menteri Koperasi. Oke, kemudian terima kasih Pak Ketua. Kemudian yang terakhir ke Bapak Haji Yusron Arif sebagai pengawas KUD KUD Senama Nenek. Sebagai Dewan Pengawas, apa harapan dari Bapak Dewan Pengawas acara studi banding ini ke KUD Karya Mukti Kabupaten Bungo ini? Ya, terima kasih ya dalam kesempatan ini dengan izin Allah yang mana Ketua KUD Karya Mukti dengan adanya mulai pertemuan saya sebagai penasihat dari koperasi nenek Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Alhamdulillah atas nama Karya Mukti, kami atas nama penasihat dengan pertemuan yang sudah kita bahas bagaimana teknis strategis dalam mewujudkan cita-cita koperasi di sini adalah kami mendapat pedoman-pedoman dari Bapak. Semoga hendaknya jalinan hubungan kita silaturahmi ini meningkat untuk berikutnya. Semoga kiranya Allah memberkati pertemuan kita ini. Dan inilah salah satu contoh. Mengambil contoh kepada yang sudah, mengambil tuah kepada yang menang. Contoh yang sudah jayanya koperasi KUD Karya Mukti dengan fakta yang sudah terjalin baik selama ini. Nah, untuk itu kami banyak berterima kasih atas sambutan Bapak sebagai Ketua KUD dan juga hasil pertemuan kita ini. Semoga hendaknya berikutnya kami juga mohon kepada Bapak kiranya bisa meninjau ke lokasi ke daerah kami. Inilah permohonan kami. Sekian sekali lagi kami atas nama penasihat koperasi berterima kasih banyak kepada seluruh karyawan-karyawan, anggota-anggota Bapak, anggota inti yang sudah menyambut dengan respon yang positif terhadap kami. Akhirnya kami juga menyerahkan persoalan kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Allah memberikan dengan kita untuk berikutnya terjalin dengan sekian.